menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar? Sudah bersama saya dua orang yang berperan dalam pembuatan film Vina sebelum 7 hari. Produser Diraj Kalwani dan sutradara Anggi Umbara. Terima kasih Diraj. Anggi sudah hadir di Rossi. It's an honor to be here. Saya mau tanya, ide awal ini dari mana? Dari saya. Diraj. Ya. Jadi saya dan tim kita 2 tahun yang lalu kita dapat video kesurupannya temannya almarhumah. Oke, so memang dari awal ketertarikan pada kasus ini adalah karena ada tentang kerasukan. Bukan tentang kerasukan saja, tapi dari sini ada topik yang bisa kita angkat, yaitu mengenai bully awareness. Itu yang pertama-pertama yang bikin kita trigger untuk mengangkat kasus ini. Itu bully awareness. Kalau kita pelajarin apa pesan yang bisa kita ambil dari video kesurupan itu, satu bully awareness, satu mengenai pergaulan, satu mengenai geng motor liar. Itu yang kita sampaikan kepada keluarga almarhumah waktu itu. Tetapi tentu attractiveness yang paling utama adalah karena ada unsur kerasukan di situ. Kerasukan itu, ya. Oke. Hal yang pertama adalah mendekati keluarga, yaitu keluarga Vina. Pastinya. Anda minta izin pada Vina? Semuanya resmi. Keluarga Vina ikut terlibat semuanya. Dalam pembuatan film ini? Ya. Oke. Nah, dalam video itu kan memang ada unsur soal kerasukan gitu. Bagaimana kemudian Anda, dalam bayangan Anda, apa memang Anda ingin membuat film ini harus jadi horor? Atau seperti tadi Anda katakan, ada unsur soal geng motor, soal bully, tapi karena di situ ada unsur kerasukan, ada sahabatnya yang kerasukan dan dia bersuara seperti Vina, maka Anda langsung berpikir karena industri film yang paling diminati adalah horor, maka film ini harus pendekatannya adalah horor. Karena kalau kita bicara masalah kerasukan ya, itu kan pasti masuknya ke horor, nggak mungkin ke drama. Jadi you're right, because gara-gara kerasukan itu yang bikin saya dan tim ambil keputusan bahwa harus horor. Tapi horornya gimana? Harus horor yang berbeda. Makanya kita bilang crime horror. Ada investigasinya juga. That's why. Yeah. Ketika Anda menjadi sutradara, dalam bayangan Anda ide kreatif Anda itu seperti apa awalnya? Investigation movie gitu kan. Awalnya saya malah saya tidak melihat ada investigasi di sini. Bahkan sosok wartawan itu fiktif ya pasti ya. Yang YouTuber kan itu kerennya. Yang YouTuber itu ya, kan. Ya. Anda ininya dengan kartu namanya gaib. Ya, sebenarnya itu ada sosoknya. Coba kita jadikan dia jurnalis, sebenarnya bukan jurnalis, tapi ada sosoknya yang nggak mau disebutkan. Ada sebenarnya orangnya gitu kan. Dia yang menginvestigasi itu semua gitu kan. Tapi kita samarkan namanya, dia nggak mau dipakai namanya gitu kan. Nah, waktu lagi film ini ditawarkan film ini ya treatment itu yang saya muncul sih. Sampai sekarang pun saya sebenarnya nggak menganggap ini sebagai film horor sih sebenarnya, karena elemen horornya di situ cuma dari supernatural experience-nya aja. Nggak ada teror dari si hantu yang menteror protagonis. Ada gitu dong, jump scare-nya ada beberapa. Ya, tapi nggak menteror untuk membunuh protagonisnya seperti film horor lain yang menjadi bahaya laten. Yeah. Jadi nggak ada hantu yang mengancam, itu nggak ada gitu. Itu ke protagonis gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada. Itu dramatisasi aja ditambahan di ending untuk kepuasan atau klimaks dari filmnya gitu. Pertanyaan saya Diraj, kalau ini tanpa kerasukan apakah Anda ingin tetap ambil ini? Atau memang pure karena ada unsur kerasukannya? Saya rasa kalau tanpa kerasukan mungkin ini nggak mungkin kedengeran ya. Yang kedengeran karena di publik itu kan mengenai kerasukan itu. Dan itu kan sebenarnya udah lama, udah tahun 2016 gitu. Dan kalau nggak ada itu mungkin case-nya saya juga nggak mungkin tahu dan nggak ada orang yang akan tahu kan. Oke. Nah, apa motif Anda? Saya tahu bagaimana juga dengan seorang produser, Anda punya penciuman tentang membuat film mana yang bakal laku dan mana yang tidak. Paling tidak film horor adalah genre yang paling diminati. Gitu. Tapi sebenarnya apakah dari Anda berdua punya
punya panggilan moral membuat film ini? Jelas ada. Makanya yang tadi saya bilang bahwa pesan-pesan yang kita mau sampaikan mengenai bully awareness, pergaulan geng motor liar itu, film horor fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi yang penting ada pesan yang mau disampaikan kepada penonton. Saya menonton film Anda, kalau misalnya dibilang bahwa ada pesan moral soal bully gitu, sosok yang ditampilkan di Vina itu dia menjadi sosok yang pemberani. Lalu kemudian ada ujangan dari neneknya ketika dia menceritakan bahwa kalau bully, bawa dia ke tempat ramai tapi kemudian ditempeleng. Tetapi menurut saya ada kontradiksi, yaitu di akhir film ketika setelah dianiaya dengan kejam, ada semacam voice over suara Vina yang mengatakan, saya punya keyakinan something kira-kira seperti ini ya, saya punya keyakinan bahwa harus berani melawan bullying, tetapi juga apakah kemudian saya harus berkawan berkawan dengan kelompok bully gitu. Dan ini adalah kalimat dari Lukman yang menjual emblem untuk motor geng. Buat saya yang menyaksikan menonton film itu, ada bullying dan mereka kalah pada bullying itu. Jadi tidak ada heroisme bagi mereka yang ingin melawan bullying. Menurut saya perempuan harus melawan bully. I know, tapi tidak Anda. Ketika tujuan Anda ingin melawan bullying dan ada sosok Vina yang berani melawan itu, pada akhirnya kalah dan dia justru mempertanyakan omongan Lukman yang mengatakan lebih baik kita berkawan dengan bullying. Justru di situ ironisnya kan, yang mau kita angkat adalah ini sih so ironik gitu kan. Ironisnya adalah begitu kita melawan ya kita pasti hasilnya kan seperti itu gitu kan. Kita lawan kita akan dibunuh gitu kan. Jadi what should we do gitu kan. Gitu kan. Jadi kita harus berkawan dengan mereka supaya aman atau enggak. Jadi moral kompasnya di mana gitu kan. Nah, ini yang menjadi ironisnya adalah apakah kita masih bisa menggunakan moral kompas di negara ini gitu. Pada saat kita melawan kita pasti akan end up like that gitu kan. Ya, tetapi kan tentu Anda harus juga ingin menampilkan pesan. Pesannya adalah wake up call. We should do something in real life. Hanya sekedar wake up call. Wake up call itu sebuah message penting untuk pergerakan kita sekarang. Ya, tapi tanpa ada sebuah line up yang bisa diingat oleh penonton bahwa we stand up. Bully itu harus untuk dilawan. Melawan bully. Ya kan ada kata-kata seperti itu kan. Bully harus dilawan. Satu lagi kita harus nggak harus selalu dilawan, tapi juga bisa berkawan. Pilihan gitu kan. Moral kompasnya di mana? Kita mau Saya agak berkawan. khawatir karena begini, Diraj dan juga Anggi. Kemudian banyak sekali ada pembentukan persepsi begitu. Makanya kita jangan mempermalukan orang di depan umum, jangan meludahi orang di depan umum. Sehingga kemudian itu yang justru ditangkap, bukan melawan bullyingnya, tetapi mempermalukan orang di depan umum itu jangan, karena jadinya seperti ini. Kan itu message untuk melawan bullying terasa menjadi tidak sampai. Ya itu sebuah konsekuensi yang harus diterima sih. Maksudnya begitu kita siap melawan dengan cara apapun, konsekuensinya pasti ada gitu kan. Itu kan pertanyaan kan kepada dibalikin lagi ke diri kita sendiri kan, ke penonton kan, konsekuensinya adalah ini. Tapi Adet ngerti kan maksud pertanyaan saya kan. Saya totally agree bahwa bully harus dilawan dan saya senang dengan sosok Vina, neneknya Lydia Kandau bermain bagus sekali. Thank you. Makanya kamu kalau kayak gitu tempeleng dia di depan umum. Jangan mau takut sama laki-laki. Itu bagus sekali. Dan cara melawan Vina yang meludahi begitu karena ada seorang laki-laki yang kurang ajar memperlakukan dia. Menurut saya itu adalah sebuah sequence heroisme yang bagus dan ajaran neneknya yang bagus. Tapi saya tidak melihat ada ujung yang jelas bagaimana Anda menampilkan mereka bahwa mereka telah stand up for the right thing. Itu kritik saya pada film Anda. Oke? Ada perubahan nama untuk menghormati korban dan keluarga. Tapi sebenarnya siapa saja korban yang ingin dihormati dari film ini? Almarhum Vina sama almarhum Eki berteman atau pacaran? Pacaran. Pacaran. Udah ada mau ke tunangan ya. Jadi udah ada rencana tunangan setelah lulus sekolah. Di filmnya kita nggak bahas mengenai almarhum Eki ya, karena kita nggak dapat izin. Jadi kita bahas fokus ke almarhum Vina aja. Jadi tidak kita kasih lihat percintaannya.
nggak ada di film. Saya masih bersama sosok di balik produksi film Vina Sebelum 7 Hari. Produser Diraj Kalwani dan sutradara Anggi Umbara yang pernah menjadi nominasi penulis skenario film terbaik FFI 2015. Betul ya? Ada sosok Linda yang rasanya dia jadi tokoh sentral di situ. Karena dia yang kemudian dipakai sebagai medium Vina untuk menceritakan apa yang terjadi. Ya. Tapi Linda namanya disebut sebagai seorang Linda. Linda tidak mendapat atau tidak merasa Anda minta izin. Anda merasa etis nggak melakukan ini? Kita udah kabarin ke pihak Linda. Pada saat film mulai rame-rame, kita udah ketemu dengan pihak Linda. Karena pada saat kita mau syuting, Ketemu dengan keluarga Linda atau Linda? keluarga Linda, orang tua dari Linda. Karena pada saat kita mau syuting, Linda itu kita tidak bisa cari di mana posisinya. Pada saat pembuatan skenario ya. Sekarang akhirnya baru sebulan 3-4 minggu yang lalu kita udah ketemu dengan keluarganya. Kan dalam film itu ada ibunya Linda, Ya. ya, ada tantenya Linda yang kemudian itu dramatisasi. didramatisasi. Itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi tantenya Linda yang buka salon, Ya, sedikit itu mistis. itu Itu kebutuhan skenario. untuk melengkapi karakter Linda yang emang di dalam film mempunyai indera keenam atau mempunyai kemampuan sensitif lah. Oh, dari mana Linda punya indera keenam? Benar, ternyata Tidak ada. Waktu kita bikin skenario kita nggak tahu, kita cuma melogikakan aja bahwa orang yang sering kerasukan biasanya sensitif. Nah baru kita build dari situ karakternya. So actually itu bukan tanpa wawancara dengan Linda, tapi itu hanya hasil dari imajinasimu saja. Hasil pembentukan karakternya. Dan Linda. Anda udah ketemu siapa orang tua Linda? Ibunya? orang tua Linda kita udah ketemu. Bapak dan ibunya? Ya, dan ternyata Linda emang seperti itu, dia mempunyai indera keenam. Dan jadi benar, pas kebetulan dia mempunyai indera keenam, dia sering kesurupan almarhumah. Dan waktu kesurupan juga diceritakan emang kejadiannya di depan kaca seperti yang di film kan. Padahal kita belum tahu tuh penulis iklannya. Tapi ibu mengizinkan nama anaknya dipakai? Mengizinkan. Setelah film keluar akhirnya diizinkan semuanya gitu. No, yang saya ingin tanyakan sebelum membuat film. Sebelum kita nggak bisa. Kita nggak bisa, dia di akses NTB. Kita nggak bisa track dia di mana sebelum film keluar. Jadi kita nggak bisa ganti namanya karena di dalam rekamannya itu ada dibilang katanya Linda. Linda Ya. kan teman Vina. Ya, saya ingin tanya, Anda belum mendapat izin bahwa sekarang sudah ada komunikasi begitu ya Diraj? Ya, Sekarang udah sudah ada izin, komunikasi dengan keluarga. Tapi sebelum membuat film belum ada consent atau pemberian izin untuk menggunakan nama Linda yang memang suaranya ada di situ. Pertanyaan saya, apa itu tidak menjadi konsideran bahwa apa yang Anda lakukan itu sangat tidak etis? Ini kan sesuatu yang udah viral ya. Dan ini kan diviralin juga videonya oleh, kalau di filmnya oleh kakak dari almarhumah. Dan itu emang benar, di film dan kejadiannya emang benar. Karena waktu itu mau mengungkap kasusnya. Jadi kakaknya almarhumah rekam dan diviralin gitu. Dan kita dapat video itu juga kita udah bicara banyak dengan keluarga almarhumah. Waktu saya melihat film Anda dan kemudian melihat faktanya setelah Linda dipanggil ke kantor polisi, ternyata itu jauh berbeda. Coba kita lihat apa yang dikatakan Linda di depan wartawan. Kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstasi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Pernah nanya ke Vina pernah curhat nggak terkait marah atau apa? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa Tongkrongan aja. doang. Iya, teman tongkrongan. Tidak dekat, hanya hubungannya biasa saja, tetapi dalam film itu dia menjadi salah satu main karakter. Ya. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya pertama kita ambil dari secara logika aja sih, kita nggak pernah bertemu dengan Linda, kita nggak tahu emang sedekat apa mereka, tapi ada suara Linda yang kerasukan Vina gitu. Jadi kalau kita melihat secara logikanya,
Harusnya sih biasanya dekat ya. Kenapa mereka bisa kerasukan karena kedekatan itu. Biasanya ada kedekatan emosional yang bisa bikin orang kerasukan. Jadi Anda menurut kami. Anda melihat bahwa secara biasanya orang kalau seperti itu punya hubungan dekat. Emosional. Karena kalau dalam film kan dia bersama-sama, dia naik malam ketika kecelakaan juga ada Linda di situ, makanya dia merasa bersalah. Anda juga memberikan semacam suspense seolah-olah Linda itu merasa sangat tahu sesuatu yang akan terjadi gitu. Jadi gini, kayak Linda di aslinya juga dia tidak ke tempat ke pemakamannya si Wina pada saat Wina dimakam. That's the fact. That's the fact. Sama seperti di film juga nggak ke tempat ke pemakaman. Jadi mana yang fact dan mana yang dramatisasi, Anggi, soal Linda? Soal Linda, keseluruhan hidupnya dia dramatisasi karena kita nggak pernah bisa minta keterangan tentang her early life itu seperti apa gitu kan. Jadi yang kita bisa fact-nya itu adalah yang dari kerasukannya aja. That's the only fact that we have on Linda gitu kan. Jadi hanya 2 fakta yang betul-betul terjadi di film Anda, bahwa Linda tidak datang dan memang suara yang beredar itu adalah suara Linda. Tapi sebelum itu berteman dari SMP, diberi surat oleh Vina, itu adalah itu jelas dramatisasi kalau beri surat, kita baca surat. Emotional connection, relationship itu kan build-nya di skenario kan. Jadi sebenarnya dalam membuat film ini izin itu hanya dari keluarganya Vina. Iya. Dan point of view-nya pun, sudut pandangnya pun kita ambil memang benar-benar keluarga yang menceritakan nih sudut pandangnya keluarga. Jadi kita nggak mengambil sudut pandang dari hukum, dari polisi, apa segala macam. Jadi benar-benar kalau begitu, keluarga Vina. Kenapa tidak Anda membuat atau penulisan ini sudut pandang keluarga dari kakaknya Vina? Karena ia yang jauh dalam keterangan pers juga, ia memiliki keteguhan sikap, artikulasi yang baik, dan pada waktu itu dia ikut ke polisi. Pada saat saya kesana, kenapa harus dari Linda yang tidak Anda dapatkan izinnya? Sebenarnya di sini kita berada di sepatunya keluarga sebenarnya. Kita berada secara emosional di neneknya, karena neneknya yang punya kedekatan emosional itu yang jauh lebih dekat gitu kan. Sebenarnya lebih secara scene lebih banyak neneknya daripada scene Linda. Almarhumah itu paling dekat dalam hidupnya sama neneknya. Ibunya kan TKI kerja di Malaysia. Semasa di Cirebon itu nginepnya sama neneknya. Jadi hubungan itu yang dekat. Makanya saya prioritaskan bahwa pemainnya harus benar-benar bisa membawa emosi penonton. Itu kan namanya film kan. Makanya, kenapa saya ingin terus sedikit menanyakan soal Linda ini. Saya melihat dari banyak keterangannya dia merasa menjadi korban atas nama yang disebut tanpa izinnya dia. Betul, dia mengakui dia ada kerasukan, tapi tidak benar bahwa dia dekat dengan Vina gitu. Dan kemudian dia menjadi subjek yang dianggap ikut bertanggung jawab, tidak mau bicara, ikut menyembunyikan pelaku. Itu makanya saya menanya kepada Anda, apakah yang Anda lakukan itu cukup etis? Karena Anda menggunakan nama orang dan kemudian nama itu adalah nama aslinya. Sebagai bagian dari peran yang cukup sentral di film itu, Anda tidak cukup punya sensitivitas tentang apa yang juga bisa terjadi pada Linda setelah pembuatan film ini. Saya sih setelah ketemu keluarganya nggak ada masalah ya. Linda tidak merasa menjadi korban setelah saya ketemu keluarganya. Nggak tahu kalau bicara di media lain atau karena saya bertatapan langsung dengan orang tuanya dan suaminya juga ada, pamannya juga ada. Dia tidak merasa bersalah sama sekali, tidak merasa keberatan, tidak merasa korban. Anda akhirnya bisa menerima izin dari keluarganya? Iya, karena apa yang saya jelasin ke keluarganya dan keluarganya juga setuju apa yang beredar di masyarakat yang viral itu, yaitu yang benar emang Linda gitu. Dalam awal film itu kan sudah ada disclaimer bahwa ini adalah based on true story, ada kisah nyata, tapi kemudian ada tidak menggunakan nama asli demi penghormatan pada korban. Siapa korban yang Anda ingin hormati? Pacarnya almarhumah, karena almarhum Eki juga korban kan. Tentu kita harus menghormati. Itu kita udah ketemu. Anda langsung ketemu juga dengan ayahnya Eki. Tim saya udah ketemu dengan ayahnya dan kita menghormati dengan alasan bahwa tidak mau membuka luka lama. Tentu kita sebagai PH harus respect, you know.
Jadi boleh itu diceritakan? Tidak sama sekali kita ceritakan. No, I mean untuk membuat film tentang Vina ini boleh. Tetapi jangan melibatkan anak saya, begitu? Iya. Itu terjadi di luar negeri dan di mana-mana. I know. Karena kan sudut pandangnya, yang tadi Pak Anggi bilang, sudut pandangnya kita ambil point of view Wina kan. Jadi kita tidak membahas point of view si karena keluarga dari almarhum Eki ini tidak bersedia terlibat. Jadi sama sekali kita tidak sebut namanya, tidak ada pacar di dalam. Tidak ada hubungan kenalan dengan pacaran. Status pacarnya pun nggak punya, kita rubah. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Untuk Linda, Anda berani menggunakan nama aslinya. Untuk Eki, Anda tidak berani karena dia anak polisi. Jadi untuk keluarga biasa, Anda bisa bertindak bebas. Tapi untuk anak polisi, Anda takut. Bukan bebas juga, sebenarnya kan suaranya dia pun udah digunakan untuk penyidikan, udah viral dari tahun 2016 dan nggak ada protes apa-apa dari keluarga dan dari keluarganya juga. Jadi kita asumsinya bahwa it's okay, toh di situ kan tidak ada korban. Maksudnya Linda itu bukan korban, salah satu korban di situ. Jadi we assume it's okay dan setelah ketemu pun ya tidak masalah. Dari pihak Linda juga nggak ada masalah kan. Oke. Hanya susah ditemukan untuk mendapatkan izinnya. Saya yakin juga kalau ditemuin sebelum syuting kita bisa ketemu dia, pasti juga setuju gitu. Karena emang ini pure technically, secara teknis Anda tidak bisa mendapatkan Linda dan keluarganya. Ya. Pada saat udah tayang kita udah ketemu gitu. Dan mereka tidak keberatan karena mereka sendiri sadar bahwa video kesurupan itu ada di mana-mana. Di seluruh sosial media kita lihat pasti ada. Benar nggak waktu pembuatan film itu Anda sempat didatangi oleh pihak tertentu untuk menghentikan produksi film? Saya nggak ada di lokasi mungkin. Ya, saya ada di lokasi dan ada beberapa orang yang mengaku dari kepolisian tapi nggak memakai baju polisi. Datang menghentikan syuting dan meminta surat izin yang meminta semua data-data dan meminta skenario dan apa yang berhubungan dengan cerita. Kita nggak bisa kasih karena itu confidential, nggak ada yang berhak meminta itu, bahkan badan sensor film pun nggak berhak meminta itu gitu kan. Jadi kita nggak bisa kasih dan kita takut terjadi intimidasi fisik. Saya bilang ke Pak Produser, Pak Diraj untuk membawa semua harddisk ke Jakarta immediately gitu kan. Langsung dari itu mobil langsung bawa semua hasil syuting kita ke Jakarta, kita handle lagi, baru kita take up ke Polres dan Polda. Mereka minta sebut namanya siapa, kita minta, mereka nggak mau ngasih, akhirnya mereka pergi gitu. Kalau Anda tahu itu dari kepolisian? Mereka bilang. Oke. Dari kepolisian mana? Mereka nggak bilang, kita dari kepolisian meminta gitu. Jadi nggak tahu dari Polsek, Polres, Polda. Kalau nggak salah sebelum itu juga ke rumahnya kakaknya Vina. Keluarga Vina juga. Bilang bahwa jangan diteruskan filmnya gitu. Jadi ada intimidasi. Dalam film itu ada scene rumah korban Eki namanya. Eki kan kemudian Anda samarkan atau namanya Anda ubah jadi Zaki, betul ya? Dan kemudian digambarkan sebagai rumah yang enggak ada rumahnya. Yang rumah itu Egi pelakunya. Ya, sorry. Zaki yang sebagai korban yang anak polisi itu juga Anda samarkan bahwa hubungannya itu bukan pacaran dengan pacaran lama. Padahal faktanya mereka memang punya sejarah. Ini juga termasuk bagian dari menghormati keluarga korban dari pihak. Tentu. Semua sih based on true story, film kisah nyata di mana-mana pasti nggak bisa kita buka kisah nyata karena ini bukan dokumenter. Ini film yang tayangan bioskop pasti ada beberapa bagian yang harus kita rubah, harus ada kita respect. Dan untuk memenuhi plot hole itu kita hadirkan sosok Bang Zaki tadi gitu kan. Nah dia baru kenal di situ sebenarnya itu, cuma nggak sengaja nganter pulang aja. Gitu. Jadi nggak ada pacaran. Itu yang termasuk tidak ingin Anda disclose semuanya sebagai penghormatan pada itu dan institusi, keluarga, instansi, semuanya kita samarkan kok. Sekolahnya apa semuanya. Tetapi Anda pada saat menggambarkan Egi ini, dia berada di rumah yang bisa dibilang rumah baik, rumah bagus, gitu. Dan kemudian ada plat yang kemudian asosiasi dengan polisi. Anda sampai pada alur bahwa pelaku utama ini adalah anak polisi atas dasar rekaman suara kerasukan itu. Rekaman suara. Jadi emang kita nggak bisa mendapatkan secara fakta, nah itu baru kita dramatisasi sesuai dengan
rekaman si Linda untuk kerasukan. Bahwa ini anak polisi. Dibilang sih itu anak polisi, tapi kita sebenarnya nggak pernah menyebutkan dia anak polisi gitu kan, atau nggak menggambarkan yang cuma ada situ ada mobil polisi, which is dengan nomor polisi, which is bisa siapa aja. Dengan karena suara kerasukan dan emang gosip yang pada saat 2016 itu semua orang juga bilang seperti itu. Iya, anak seseorang yang besar itu. Oke. Sebagai film yang dibuat berdasarkan kisah nyata dan ingin membantu upaya agar pembunuh yang digambarkan dilindungi dan tidak tahu keberadaannya itu, ini sangat diapresiasi. Tetapi dari sisi cara penggambaran dalam film ini ada beberapa catatan kritis, apalagi ini tentang anak perempuan sebagai korban. Menurut saya yang kritik belum nonton filmnya, itu ke satu. Kedua, kalau nggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka ini semua? Ini semua kan kita di sini juga kena film ini. Ya. Jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat. Benar. Dan banyak netizen itu nggak nonton, tapi mereka hanya bilang eksploitasi, kekerasan. Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh keluarga. Saya masih bersama produser pembuat film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Diraj Kalwani dan juga sang sutradara Anggi Umbara. Film ini mendapat perhatian yang luar biasa soal kasus pembunuhan dan perkosaan. Tapi masih menyisakan banyak pertanyaan soal aktor utama pembunuhan dan membuat polisi langsung bergerak memburu kasus ini lagi, membuka kasus ini lagi. Diraj dan Anggi, saya nonton film ini. Seperti tadi saya mengatakan sebelumnya bahwa film ini bisa membantu ingatan publik soal ada kasus X-File atau yang belum selesai dan membuat polisi membuka kembali kasus ini, itu patut diapresiasi. Tetapi ketika saya menonton film ini, saya marah. Saya marah pada Anda, Anggi, membuat film seperti ini. Karena menurut saya, Anda membuat Vina yang sudah menjadi korban, lebih menjadi korban lagi dari sisi bagaimana anak ini digambarkan sebagai seorang hantu yang berkeliaran. Saya tahu bahwa horor ini adalah genre yang paling laris gitu. Yeah. Tapi apakah Anda nggak punya sensitivitas untuk membuat Vina ini yang juga sebagai korban harus juga di treatment dia seperti hantu yang bergentayangan? Karena itu yang diceritakan oleh keluarganya. Itu yang terjadi, bahkan sampai sekarang setiap malam Jumat, bahkan kemarin juga kakeknya bilang, oh Vina datang nih gitu kan, dia masuk lewat jendela, dia melihat sosok Vina, benar-benar sosok Vina as a ghost, dan divideokan gitu kan. Maksudnya buat mereka it's a common thing gitu, itu memang terjadi gitu. Dan itu bukan sesuatu yang aneh gitu, dan mereka masih bersama mereka masih bersama si almarhumah Vina ini dalam bentuk. Jadi waktu ada jump scare neneknya yang mendengar suara di kamar. Bukan cuma itu, bahkan mereka. Itu beneran apa enggak? Itu kesaksian atau imajinasi Anda? Bagian dari fiksinya Anda? Kesaksiannya bukan di dalam lemari, tapi all around the house gitu. Pokoknya banyak kejadian, sebenarnya bukan cuma itu doang gitu kan. Itu salah satu aja yang saya ambil gitu kan. Itu sampai baunya, anyirnya, kadang bau bunga, kadang apa, still happening until now gitu. Dan itu bukan sebuah dramatisasi yang dibikin gitu, itu emang that actually happen dan they believe it gitu kan. Dan mereka menganggap itu kayak sampai sekarang sekeluarga itu kalau kita lihat malah mereka nggak menganggap nggak memviktimasi Vina sebagai korban lagi gitu. Mereka malah menganggap Vina itu in one way is a hero to the family gitu kan. How do you sebelum saya sampai ke situ. Tapi Diraj, benar apakah ini konsen, Anda selalu bilang ini konsen dari keluarga, tapi apakah Anda cukup memberi konsen, kan nggak cuma sekedar memberikan izin, konsen terhadap tentang penulisan itu satu hal, pembuatan bagaimana film itu diproduksi, apakah keluarga terlibat? Semuanya terlibat. Bukan hanya itu, pada saat film ini sebelum tayang di bioskop, belum ke publik, saya undang keluarga, saya kasih lihat mereka.
Mereka nonton, mereka nangis, mereka ada rasa puas, emosionalnya dapat. Dan yang pasti lega mereka. Lega nonton ini. Karena mereka menunggu 8 tahun jawaban siapa yang membunuh anak saya. Mereka menunggu itu dan mereka tidak bisa kemana-mana. Dalam konteks itu, ya itulah makanya kenapa film ini kemudian bisa membuat polisi membuka kembali kasusnya. Tetapi bagaimana nama Vina kemudian akibat film ini bisa kemudian membentuk pandangan penonton yang sampai jutaan itu bahwa dia bisa memiliki beban diidentikan dengan ya arwah yang bergentayangan, hantu bernama Vina, dan itu nama aslinya. Apakah Anda cukup memberikan perspektif yang luas? Ini akan jadi beban keluarga sampai akhir hidup mereka. Kalau di kita ya, di agama kita gitu, dan di keluarga juga kan, itu percaya bahwa emang arwahnya Vina udah pasti langsung ke akhirat gitu kan. Tapi yang tertinggal di sini kan ruhnya tuh banyak lapisannya gitu kan. Dan mereka percaya ada yang namanya jin korin yang adalah kayak semacam kembarannya Vina yang berbentuk jin, itu stay in here gitu kan. Dan kayak semua orang itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah keluarga cukup diberikan pemahaman bahwa ini akan selalu menjadi identik dengan nama anaknya. Sudah. Kecuali tadi kamu kan bilang kamu bikin si manis jembatan Ancol, itu kan bukan nama sebenarnya. Namanya dia. Ya, namanya. Ini kan nama dia korban loh, korban pembunuhan, korban perkosaan. Sebelum film ini diproduksi juga di Cirebon, kisah ini emang udah terkenal sekali, di mana Vina digeletakkan di jembatan layang. Itu udah sangat santer untuk publik gitu. Udah publik tahu mengenai Vina. Jadi, justru kalau misalnya diganti namanya akan membingungkan. Iya, akan membingungkan kalau kita ganti nama gitu. Dan nama ini kan yang diberikan oleh keluarga gitu. Dan keluarga merasa ada kekuatan di film ini, emosionalnya, kepuasannya dan lain-lain. Keluarga itu melihat semua dan tahu betul, tidak hanya penulisan, pembuatan produksinya, reviewnya mereka juga ikut. Mereka baca sinopsis, skenario, mereka di meja editing, saya kasih lihat apa ada yang perlu saya potong, apa yang perlu saya tambahin. Saya bertanya kepada mereka, kita sangat open ke keluarga. Lalu soal misalnya extension rambut, lalu soal pakai behel gitu. Ya itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Tetapi kenapa tidak ada pilihan sikap di Anda bahwa ada sesuatu yang fakta tetapi ini tidak relevan dalam pengungkapan kasus. Kalau tujuannya adalah soal anti bully, pengungkapan kasus, mengapa meskipun itu fakta, mengapa itu tidak menjadi pilihan sikap Anda? Bahwa ini sesuatu yang tidak relevan untuk misi membuat film ini. Behel dan extension. Untuk di agama kita relevan karena ada yang percaya bahwa kalau kita meninggal itu semua harus dilepas. Gitu. Itu yang stop arwahnya untuk bisa go on to the next life gitu kan. Dan itu dikatakan almarhumah Vina melalui kan Anda kan juga. Tujuannya kan mencari keadilan. Anda kan bukan tujuannya mencari tiket ke surga. Tujuan Anda kan bukan ke situ. Itu apa yang dikatakan oleh Linda di waktu lagi kerusukan. Paham, saya ngerti. Makanya tadi kan pertanyaan saya, ada yang fakta. Tetapi mengapa ini tidak jadi pilihan? Tadi Anda masuk soal agama. Padahal kan misinya ini kan, ini bukan mencari highway to heaven. Tetapi bully dan juga soal keadilan. Kan kenapa itu tidak jadi pilihan? Supaya jangan sampai, saya hanya ingin tadi ya, perasaan saya melihat foto ini, saya kasihan melihat Vina yang dia adalah korban pembunuhan, dia korban perkosaan, tetapi cara Anda menggambarkan film itu menurut saya menambah persepsi publik bahwa ini makin menjadi mengviktimisasi seorang Vina. Ini yang masalah behel tadi kan, Ibu pertanyakan, menurut saya itu penting sekali ya, karena itu salah satu kisah nyata bahwa pada saat polisi mau melakukan otopsi, keluarga almarhumah yang kakaknya itu minta dicopot. Itu penting sekali untuk masuk dalam film ini. Kenapa itu penting? Karena itu yang kisah nyatanya, itu faktanya.
Penting menurut keluarganya, Vina. Penting, itu fakta. Membuka behel, malah ada membuka lensanya aslinya, sama air extension. Berikutnya adalah soal sequence perkosaan. Saya di situ juga Diraj, karena saya mau mewawancarai Anda, maka saya harus menonton abis itu juga Anggi. Kalau enggak saya keluar dari bioskop. Karena saya merasa nggak tega penggambaran korban harus dilakukan seperti itu. Karena menurut saya this is overdue. Sebagai seorang sutradara, mengapa tidak ada pilihannya yang lebih? Oh, ada pilihannya, ada. Yang lebih estetik tanpa harus sekian lama menggambarkan kasus perkosaan itu atau adegan perkosaan itu. Waktu di syuting sih kita pilihan banyak ya. Maksudnya waktu lagi syuting juga kita ambil beberapa shot. Terus ada satu treatment juga yang one shot seamless, berganti-ganti tempat, berganti-ganti hari, satu seamless. Jadi lebih artistik lah, lebih estetik. Kita sudah edit segala macam. Tapi begitu kita tonton dan kita diskusikan bersama-sama keluarga, banyak terjadi kebingungan ini apa yang sebenarnya terjadi. Apa sih? Terakhir adalah cut yang kita launch ini adalah itu yang menurut kita semua nih as a team dan dari keluarga juga yang menggambarkan apa yang terjadi clear gitu, jelas gitu. Anda nggak merasa ya bahwa ini tentang kasus perkosaan, tetapi sequence itu juga banyak ditangkap sebagai sesuatu yang apa? Ini bukan nggak jadi perbuatan keji. Sangat keji kalau menurut Sangat Betul, keji. ini sangat keji menurut Anda. Ya, tetapi ada reverse opini juga terutama bagi anak-anak remaja, pemilihan aktor utamanya yang makanya ini 17 tahun ke atas. I know. 17 tahun oke lah, itu juga masih remaja dalam belum dewasa, masih di bawah umur. Tapi maksud saya itu di TikTok itu banyak loh cuplikannya. Jadi nggak melulu ini ditanggapi oleh mereka yang ke bioskop tapi di TikTok. Kita atau TikTok ya yang menanyakan itu? No, Anda nggak bisa mengatakan bahwa kami sudah bikin ini, yang salah Anda. Yang ingin saya, mengapa kasus perkosaan dan dia adalah korban perkosaan harus dibikin yang kemudian itu seolah-olah jadi satu bagian yang terlalu dibuat dramatisasinya. Kenapa nggak cukup mengatakan bahwa dia diperkosa? Ada action yang dia diperkosa, tapi tanpa harus berlama-lama di situ. Sebenarnya itu penilaiannya subjektif ya. Maksudnya ada yang bilang itu terlalu berlama-lama, ada yang bilang itu mungkin nggak kurang terasa pedihnya, ada yang bilang itu cukup gitu. Jadi ada yang bilang gara-gara itu kita jadi merasa marah ke pelaku, kita mendorong supaya pelaku ini siapa kebuka. So, ada poin-poin seperti itu sangat subjektif ya kalau udah bicara masalah adegan film. Ya, jadi biar yang menjadi tolak ukurnya, yang menjadi benchmarknya, biar yang lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah aja, LSF, itu yang menjadi patokan kita gitu. Kalau selama dari LSF mengatakan aman dan tidak perlu ada yang dirubah atau apa, kita ikut peraturan. Makanya LSF memberikan 17 tahun ke atas, bukan 13 tahun. Jadi Anggi, Anda tetap nggak bisa terima ya kalau misalnya. Saya bisa terima. Bahwa Anda tidak punya sensibilitas atau you're not sensible enough untuk memandang korban perkosaan dan memvisualkannya dalam film. Kalau sensibility kan subjektif contohnya kan. Kalau misalnya if you ask me gitu kan, if my sensible enough, ya sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan itu gitu kan. Itu pilihan aja sih sebenarnya. Kita mau sesensibel apa gitu kan. Kalau sensibility itu sangat subjektif ya. Kalau misalnya if you ask me, if my family was Vina gitu kan, misalnya dia subjektif gitu kan. Misalnya keluarga saya adalah Vina, apakah saya akan memfilmkannya seperti itu juga? Jawabannya, oh iya. Karena menurut saya cukup sensibel untuk saya gitu. Saya kan memperlakukan sama Vina almarhumah as someone and if she was my family, I will treat the same gitu. Dan karena sensible itu juga kita sama sekali di film di adegan itu kita tidak kasih lihat kulit kan? Sama sekali nggak ada kulit, nggak ada sentuhan kulit,
Gitu. Jadi kalau menurut kami banyak film yang lebih jauh lebih unsensible. Banyak yang benar-benar vulgar kelihatan. Ya, kalau jawaban itu bukan berarti ada orang taste-nya rendah, maka kamu juga harus punya taste-nya rendah. Nggak ada rendah tinggi, taste is just a taste, right? Ya, maksudnya ada orang jangan karena orang melakukan itu ada yang jauh lebih vulgar, maka kita pun less vulgar. Justru yang ingin begini ya. Sekali lagi yang saya katakan adalah bahwa tujuan film ini bagus untuk mengungkap kasus ini, mengingatkan, membuka memori lagi untuk kasus yang X-File gitu, itu bagus. Tetapi yang makanya saya merasa menonton itu ada gadis remaja, dia korban pembunuhan, dia korban perkosaan. Saya hanya merasa terganggu dengan cara Anda menampilkan Vina. It's okay. Saya penilaian itu saya tangkap dan saya terima gitu kan, bahwa emang ada orang-orang yang sensibility segitunya gitu kan. Tapi dari tim produksi, tim kreatif dan keluarga merasa bahwa komunikasi untuk menyampaikan ini itu harus sedirect itu, harus setajam itu gitu, maksudnya untuk mendapatkan rasa yang. Dan keluarga melihat psikos itu. Sangat melihat. Yang approval pun dari keluarga juga approval itu. Gitu. Maksudnya we cannot judge our sensibility, other sensibility juga gitu kan. It's different way gitu. Kalau kita punya tolak ukur, ya kita harus punya tolak ukur yang Oke, tapi kalau masukan atau pertanyaan seperti ini Anda anggap sebagai ini nggak sih correction, atau Anda udah merasa karena Anda sutradara pembuat sekarang udah berapa 7 tahun sehingga Anda kemudian merasa bahwa gue mungkin ini dengan bagus, terserah lo mau ngomong apa. Apakah Anda merasa bahwa masukan-masukan seperti ini membuat Anda sebagai sutradara memiliki gender perspektif? Yes, pasti. Kalau misalnya marketnya bukan di Indonesia dan bukan ini, I will treat differently gitu. Misalnya this is for like international or more artistic market. Mungkin pendekatannya kan lebih artistik, yang treatment shootnya gitu kan. Gitu. Jadi it's one thing called apa maksudnya? Jadi karena untuk orang Indonesia boleh agak vulgar seperti ini? Karena marketnya emang harus sedirect itu di Indonesia gitu. Orang-orang penonton kita masih belum bisa diberikan sesubliminal itu dalam. Bukan vulgar tapi lebih ke treatmentnya ya. Treatmentnya. Jadi Pak Diras kan juga sangat mengenal rakyat Indonesia kan, taste-nya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita berikan yang estetik, yang seamless, yang bukan di situ sih. Saya lebih tadi ke arah overdo. Itu tidak itu. Ngerti. Makanya for some people ada yang is too spicy, some people feel that it's too hambar gitu. Dan malah itu kita udah kita pendekin. We cannot please everyone. Ya kita nggak bisa please everyone di dalam film. Tapi maksudnya saya tangkap apa yang baru sih katakan dan kritik semua sampaikan saya tangkap gitu. Tapi we have to make choices here gitu kan. Yang ya pada saat ini kita prioritize on the market of Indonesians. Oke. 19 hari penayangan di bioskop film Vina sebelum 7 hari sudah tembus ditonton 5,5 juta orang. Sekarang berapa? Saat kita bicara ini adalah hari Kamis tanggal 30 Mei. Udah berapa juta? Sekitar 5,640. Ah? 5,64 masih 5.640. 5.600. 2 orang di hadapan saya jackpot. Bagaimana dengan keluarga Vina? Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit.
Saya masih bersama dua orang yang berperan dalam pembuatan film Vina Sebelum 7 Hari. Sang produser Diraj Kalwani yang telah membuat film dari tahun 2007 hingga sekarang. Dan sang sutradara Anggi Umbara. So tadi ayahnya Eki yang di film itu bernama Zaki. Iya. Ia mengatakan jangan berasumsi. Waktu Anda mendengar pernyataan ayah Eki ini, menurut Anda apakah dari film Anda ini ia juga merasa bahwa Anda telah membuat satu asumsi-asumsi dan spekulasi yang jadi tambah liar? Pasti. Maksudnya netizen, we cannot control what they think gitu kan. Maksudnya asumsi dan spekulasi dan semua pendapat itu haknya mereka, netizen. Mereka mempunyai hak untuk berspekulasi, untuk berasumsi, untuk berpendapat. We cannot control, we nggak boleh dan dia bilang kan janganlah menambah luka keluarga kami yang sudah sekian lama. Anggi nggak merasa bahwa yang menambah luka itu juga akibat pembuatan filmmu? Ya makanya kita di filmnya kita batasi nggak ada, sebenarnya nggak valid juga karena di dalam filmnya nggak ada anaknya gitu kan, nggak ada Eki itu nggak ada di film itu gitu kan. Jadi sebenarnya pernyataan dari film karena itu dikarenakan filmnya nggak valid sebenarnya kan. Karena tidak ada yang menyebut sama sekali. Sama sekali nggak ada. Nggak ada sama sekali. Setelah pembuatan film ada upaya untuk ketemu ayahnya Eki? Enggak. Karena you keep promise bahwa tidak ada penyebutan kita sepakat pembicaraan bahwa oke, we will respect that. Ya, makanya kita nggak bisa sama sekali, dan setelah film pun kita nggak mau masuk ke ranah hukum atau apapun karena itu bukan area kita kan. Biar yang berwajib, yang bertugas melakukan tugasnya gitu. Jadi kabarnya sudah di atas 60 miliar Diraj dapat dari hasil 5 jutaan penonton. Enggak lah, kalau untuk penonton ya kita nanti lihat sampai di angka berapa. Untuk nominal kita lihat sampai di angka berapa. Saya belum bisa hitung sekarang. Bagaimana dengan kompensasi atau royalti yang itu biasa terjadi? It's a common practice di belahan dunia apapun. Karena bagaimanapun juga ini menjadi film yang paling banyak ditonton sampai saat ini. Itu juga bagaimanapun juga diikuti oleh hasil komersial yang baik. Bagaimana keluarga juga bisa mendapat royalti? Pasti saya bikin keluarga senang. Saya juga punya beban. Saya mau bikin ibu dan bapak dari almarhumah senang juga. Saya ingin mereka hidupnya sekarang happy secara financial dan lain-lain. Pasti one day karena film ini masih lagi tayang, nanti satu hari pasti kita undang lagi ke Jakarta. Untuk mereka berhak dong atas royalti dari pembuatan film bonus, ini. Ya, pasti. Linda, keluarga Linda? Saya kan, keluarga Linda kan tidak terlibat apa-apa di film ini. Jadi hanya khusus untuk keluarga Vina? Pasti, karena keluarga Vina terlibat dari, kita ziarah udah 2 kali, ditemani keluarga juga. Pasti keluarga Vina, itu poin nomor 1. Saya kalau melihat sekarang dengan seluruh hiruk pikuknya pemberitaan Vina, kalau di media mainstream memang mengarah pada atau mengikuti kasus ini untuk kepolisian. Saya ingin tanya dulu tapi dari pendapat Anda, ada Peggy yang kemudian Eki, Peggy, Egy gitu. Sebagai pembuat film, apakah profil Egy yang ada di film itu seperti apa yang sekarang ditangkap polisi? Enggak sih, jauh sih. Jauh banget sih. Misalnya yang ditangkap sekarang itu ya kalau dari secara profiling ya, saya melihat dari kacamata sutradara film gitu ya. Kok jauh ya gitu. Jauh sekali gitu dengan apa yang digambarkan. Tapi Anda bisa sampai pada profiling Egy? Ya, dari apa yang dikatakan oleh Linda untuk kerasukan kan. Dan di media 2016 kan juga menyatakan nama-namanya. Ya tapi bisa profilingnya kan dari rumahnya bagus. Ya itu kan dari film. Keluarga yang bisa Anda kan, tapi ingin melihat profilnya Egy ini sosok yang ya kelompok
menengah atas. Ya maksudnya dengan dia as a leader, dia as a, motornya yang katanya bagus, gitu kan, ya gitu lah. Ya pasti kayaknya ya menengah ke atas lah gitu kan. Dan begitu ditangkap agak misprofiling. Nah, saya mengharapkan bahwa emang ada bukti kuat yang dipunya oleh penyidik sehingga bisa membuktikan bahwa emang dia yang melakukannya itu sih. Saya masih kemungkinan itu masih saya buka sih gitu. Kemungkinan bahwa pasti bukan Peggy. Ya. Yang sekarang ada ditangkap oleh polisi. Ya. Oke. Anda berdua dilaporkan. Siapa yang dilaporkan ke polisi? Diraj atau Anggi? Mau dilaporkan ya. Sudah. Mau dilaporkan. Tapi nggak bisa dia melaporkan karena dari Barreskrim disuruh konsultasi dulu ke KPI, tapi ini bukan TV. Jadi ke lembaga sensor film. Jadi harus dibilangnya konsultasi dulu dengan lembaga sensor. Tapi yang mau dilaporkan dasarnya apa? Karena membuat gaduh katanya. Membuat gaduh kan sebenarnya bukan dari kita, tapi karena netizen di hari ketiga minta keadilan. Minta keadilan. Dan itu bagus sekali untuk keluarga almarhumah. Dan kalau saya sih melihatnya bukan kegaduhan, yaitu emang reaksi dari netizen yang emang mencari keadilan. Pada tahap ini ya, dalam hal ini saya juga setuju bahwa karya kreatif atau film seperti ini tidak layak untuk kemudian dibawa ke ranah pidana, dilaporkan. Ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Dan seperti yang tadi saya bilang sejak awal bahwa ketika film ini dibuat dan membuka kasus Vina ini terungkap dan bisa membuat polisi membuka kembali. Semoga aktor utama yang selama ini seperti dilindungi itu bisa ditemukan, keluarga mendapat keadilan. Hanya mengapa saya mengundang Anda berdua di sini, saya betul-betul ingin memberikan catatan kritis tentang cara pembuatannya. Karena bagaimanapun juga Vina adalah seorang anak gadis korban penganiayaan sadis dan korban kekerasan seksual. Saya punya catatan yang sangat kritis dan saya dalam konteks dia digambarkan mendapat kekerasan seksual. Saya sungguh sangat tidak menyukai apa yang Anda lakukan. Catatan diterima dan semoga bisa menjadi masukan untuk kedepannya. Baik, fair enough. Diraj, thank you so much. Thank you so much. Gi, terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi dalam karya lain dengan perspektif yang bisa kita katakan jauh lebih bagus. Siap. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rusiana Silalahi. Sampai jumpa Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.